Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sahla Academy. Kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait ilmu nahwu dan shorof ya. Khususnya pembahasan dalam kitab At-Tamhid ya, panduan praktis belajar nahwu shorof anti sulit ya. Pembahasan kali ini kita akan bahas kalamnya. Kalam itu ya, kalau kita terjemahkan, kalam itu adalah kalimat ya kalau dalam bahasa Indonesia ya. Pembahasan ini sangat penting bagi kita ya. Kenapa? Karena objek kajian kita atau suatu yang akan kita kaji adalah teks berbahasa Arab ya. Otomatis karena teks berbahasa Arab, itu adalah berarti kalimat ya. Untuk kita mengetahui sebuah kalimat dalam bahasa Arab, artinya apakah ini layak disebut kalimat atau kalam dalam bahasa Arab, kita harus tahu syarat-syaratnya, apa saja syarat-syarat kalam atau kalimat tersebut gitu ya. Dalam bahasa Arab, kalam ini adalah ungkapannya atau ucapan yang memiliki makna lengkap ya, memiliki makna lengkap dan bisa dipahami. Oke, dalam kalam sendiri ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Apa saja? Yang pertama adalah lafdun atau lafad ya. Murakkabun yaitu murakkab, mufidun atau yang mufid, wad'un dan wad'u ya. Lafdun atau lafad. Apa itu lafad? Lafad itu adalah ungkapan atau ucapan yang menggunakan huruf-huruf hijaiyah ya. Ungkapan atau ucapan yang menggunakan huruf-huruf hijaiyah. Jadi tidak berbahasa Indonesia ya, tidak berbahasa Inggris dan seterusnya ya. Karena yang kita kaji adalah kalam, artinya yang berbahasa Arab. Jadi otomatis harus menggunakan huruf hijaiyah. Bagaimana dengan isyarat? Apakah itu disebut kalam? Tidak ya. Misalkan dengan bahasa isyarat itu bukan juga disebut dengan kalam ya, disebut dengan lafaz ya, dalam kategori kalam bahasa Arab. Itu pertama, lafaz itu harus menggunakan huruf-huruf hijaiyah ya. Kemudian murakkab. Apa itu murakkab? Murakkab itu adalah kalimat yang tersusun ya dari dua kata atau lebih ya. Artinya jelas, kalau tersusun berarti minimalnya dua kata ya. Kalau cuma tunggal itu namanya mufrad. Tapi kalau dua atau lebih itu namanya murakkab, tersusun ya. Tuh, jadi bukan kalimat tunggal misalkan kolamun, kemudian kitabun. Nah, tapi harus ada dua kata atau dua lafaz yang berbeda gitu ya. Kemudian mufid. Apa itu mufid? Yaitu kalimat yang dapat memberikan pemahaman, artinya bisa dipahami ya, artinya tidak ngawang-ngawang maknanya ya. Ketika orang mendengar kata ini tidak memberikan pemahaman yang ambigu, jadi harus jelas, itu disebut dengan mufid. Kemudian wadhu. Nah, apa itu wadhu? Yaitu ya harus berbahasa Arab dan disengaja ya. Ya, ada sebagian ulama mengatakan wadhu itu ya berbahasa Arab gitu ya. Ada yang mengatakan wadhu itu sengaja ya. Artinya ya berbahasa Arab dan sengaja gitu sudah ya. Jadi kalau cuma ngigau, ngelantur dan sebagainya itu tidak disebut wadhu ya. Maka ketika sebuah kalimat memenuhi 4 syarat ini, lafaz, murakkab, mufid dan wadhu, maka itu sudah sah disebut dengan kalam atau kalimat ya dalam bahasa Arab ya. Jadi kalam itu terjemahnya ya, kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia adalah kalimat gitu ya, kumpulan sebuah kata. Gampangnya seperti itu. Oke, coba kita contohkan ya beberapa lafaz yang ya mencakup kategori kalam. Contohnya adalah
Qomat Fatimatu. Qomat berdiri, Fatimatu siapa? Fatimah. Oke. Mbak kita lihat secara lafaz jelas qomat Fatimatu menggunakan huruf-huruf jaiyah. Murakkab sudah tersusun minimalnya 2 kata. Mufidun memberikan pemahaman, artinya qomat Fatimatu, Fatimah berdiri, ya pasti orang sudah paham, ya tidak menimbulkan pertanyaan seperti apa lagi gitu ya, jelas bahwasanya Fatimah itu berdiri kabarnya atau khabarnya gitu ya, jelas ini mufid memberikan pemahaman, dan wadha menggunakan bahasa Arab ya. Jadi mengatakan dan sengaja ya, kalau kita mengatakan qomat Fatimah itu sengaja ya berarti termasuk wadha gitu ya. Kemudian atau contoh lain ya, contohnya adalah ta'allama Zaidun al-kitabah. Ta'allamah belajar, Zaidun siapa? Zaid, al-kitabah pada kitab. Nah, di sini contoh kedua ini menggunakan 3 kata ya. Ta'allama, Zaidun, dan al-kitabah. Secara lafaz ini sudah menggunakan huruf hijaiyah, murakkab tersusun dari 3 kata sudah, dia lebih dari 2, mufidun memberikan pemahaman, artinya ta'allama Zaidun, Zaid belajar al-kitabah, kitab, Zaid belajar kitab ya. Sudah jelas ya pemahamannya. Wadha jelas bahasa Arab ya, dan disengaja intinya gitu ya. Ya dari 2 contoh ini adalah contoh sederhana sebuah kalimat ya dalam bahasa Arab atau yang disebut dengan kalam. Ya, inilah pembahasan terkait kalam ya. Jadi sangat mudah sekali ya, kalam sebagaimana yang dijelaskan, ungkapan yang berungkapan berbahasa Arab yang memiliki makna lengkap dan bisa difahami ya. Dan syarat-syaratnya ada 4, lafadz, murakkab, mufid, dan wadha ya. Ya, contoh sederhananya sebuah kalam ya seperti ini ya, qomat Fatimatu dan ta'allama Zaidun al-kitabah. Tentunya sangat banyak sekali contoh-contoh kalam ini kalau kita melihat dalam kitab-kitab atau Al-Quran atau Al-Hadis misalkan, sangat banyak ya, bisa kita analisis sendiri. Demikian pembahasan terkait kalam, sangat mudah sekali menurut saya. Silahkan kalian pelajari dan tekuni ya pembelajaran nahwu sharaf ini. Dan jika kalian suka konten ini, silahkan subscribe ya, like ya, agar saya bisa terus istiqomah memberikan edukasi, memberikan pembelajaran terkait ilmu nahwu dan sharaf ini ya. Dan doakan semoga bisa mengkaji ilmu-ilmu yang lainnya juga, tentunya di channel Sahla Academy. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.